Sejak usia muda, Anda dikirim ke sebuah institusi yang terhormat bernama sekolah. Di sana, Anda diajarkan keajaiban aljabar, keindahan sastra, hukum-hukum fisika yang mengatur alam semesta, dan peristiwa-peristiwa besar yang membentuk sejarah peradaban kita. Anda belajar bagaimana cara menghitung, cara membaca, dan cara menghafal. Anda diajarkan untuk mendapatkan nilai bagus agar bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan akhirnya mendapatkan pekerjaan yang aman dan stabil dengan gaji yang layak. Sekolah memberi Anda perkakas intelektual yang berharga. Tidak ada keraguan tentang itu. Namun di tengah semua pelajaran penting itu, ada satu mata pelajaran krusial yang hampir selalu tidak ada dalam kurikulum. Satu bab yang hilang dari buku teks Anda. Pelajaran itu adalah tentang filosofi uang. Sekolah mengajarkan Anda cara bekerja untuk uang, tetapi jarang sekali ia mengajarkan bagaimana uang bekerja. Ia mengajarkan Anda untuk menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan Anda untuk menjadi seorang arsitek kekayaan. Inilah sebabnya kita melihat sebuah paradoks yang aneh di dunia. Begitu banyak individu yang brilian secara akademis, para juara kelas, yang berjuang secara finansial seumur hidup mereka. Sementara di sisi lain, beberapa individu yang mungkin tidak menonjol di sekolah, seperti Henry Ford atau Thomas Edison, justru berhasil membangun kerajaan finansial yang luar biasa. Apa yang mereka ketahui dan tidak diajarkan di sekolah? Selama puluhan tahun saya meneliti kehidupan orang-orang ini, saya menemukan bahwa mereka semua memahami dan menerapkan serangkaian kebenaran fundamental tentang uang, sebuah kearifan yang lebih bersifat psikologis dan filosofis daripada teknis. Mereka memahami bahwa permainan uang bukanlah permainan angka semata. Ini adalah permainan pikiran. Hari ini saya ingin membagikan kepada Anda inti dari kebenaran yang hilang itu. Saya ingin memberi Anda bab yang tidak pernah Anda dapatkan di sekolah. Ini bukanlah tentang skema cepat kaya atau nasihat investasi yang rumit. Ini adalah tentang mengubah cara pandang Anda secara fundamental terhadap uang. Sebuah pergeseran paradigma yang jika Anda benar-benar meresapinya, akan memiliki kekuatan untuk mengubah takdir finansial Anda selamanya. Mari kita mulai dengan kebenaran pertama yang mungkin akan menantang semua yang telah diajarkan kepada Anda. Kebenaran pertama dan mungkin yang paling penting untuk mengubah cara Anda memandang dunia finansial adalah sebuah pembalikan total dari apa yang kebanyakan orang yakini. Kebenaran itu adalah uang adalah akibat, bukan tujuan. Sekolah dan masyarakat seringkali mengkondisikan kita untuk melihat uang sebagai tujuan utama. Kita bekerja keras demi mendapatkan gaji. Kita memilih karier berdasarkan potensi penghasilannya. Kita mengejar uang itu sendiri seolah-olah ia adalah sumber kebahagiaan dan keamanan. Pola pikir ini, meskipun umum, adalah pola pikir seorang pekerja, bukan seorang pencipta kekayaan. Orang-orang paling sukses yang saya pelajari memahami sebuah hukum yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa uang dalam esensinya hanyalah sebuah alat ukur. Ia adalah cerminan sebuah bayangan dari nilai yang Anda berikan kepada dunia. Uang bukanlah objek yang harus dikejar. Ia adalah akibat alami yang akan mengikuti ketika Anda fokus pada penyebabnya. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah pelayanan yang bermanfaat, solusi atas masalah, dan pemenuhan kebutuhan sesama manusia. Fokus Anda seharusnya tidak pernah pada uang itu sendiri, melainkan pada bagaimana Anda bisa menjadi orang yang lebih berharga. Tanyakan pada diri Anda setiap hari, bukan bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak uang, melainkan bagaimana saya bisa memberikan lebih banyak nilai, masalah apa yang bisa saya pecahkan, keterampilan apa yang bisa saya kembangkan untuk melayani orang lain dengan lebih baik. Ketika Anda mengubah fokus Anda dari mendapatkan menjadi memberikan, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Anda mulai melihat dunia bukan sebagai tempat untuk mengambil, tetapi sebagai tempat untuk berkontribusi. Dan alam semesta memiliki cara untuk memberikan imbalan yang melimpah kepada mereka yang memberikan kontribusi terbesar.
Pikirkan tentang Henry Ford. Tujuan utama yang jelas dalam hidupnya bukanlah sekadar menjadi miliarder. Hasratnya yang membara adalah untuk meletakkan dunia di atas roda, untuk menciptakan sebuah mobil yang andal dan terjangkau bagi keluarga biasa. Ia terobsesi dengan gagasan ini. Ia mengerahkan seluruh energi mental dan fisiknya untuk menciptakan proses produksi yang efisien yang dapat mewujudkan visinya. Ia memberikan nilai yang luar biasa besar kepada jutaan orang, memberi mereka kebebasan mobilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Dan sebagai akibat dari pencapaian tujuan besar ini, sebagai bayangan dari nilai luar biasa yang ia berikan, kekayaan datang kepadanya dalam jumlah yang hampir tak terbayangkan. Ia tidak mengejar uang, uanglah yang mengejarnya. Ini adalah kebenaran yang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan Anda untuk mencari pekerjaan di mana Anda menukar waktu Anda, sumber daya yang terbatas. Sebaliknya, fokus pada penciptaan nilai yang potensinya tidak terbatas. Mereka membangun sistem, menciptakan produk, atau memberikan layanan yang dapat menyentuh kehidupan banyak orang sekaligus, melepaskan penghasilan mereka dari batasan jam kerja mereka. Jadi, mulailah hari ini untuk mengubah perspektif Anda. Berhentilah melihat diri Anda sebagai seorang pencari gaji. Mulailah melihat diri Anda sebagai seorang pencipta nilai. Investasikan waktu dan energi Anda untuk mengembangkan keterampilan unik Anda, untuk menemukan hasrat Anda, dan untuk mencari cara bagaimana hasrat dan keterampilan itu dapat digunakan untuk melayani kebutuhan orang lain. Ketika Anda berhasil melakukan ini, Anda tidak akan pernah lagi perlu khawatir tentang uang. Anda akan menjadi sumber nilai, dan di mana ada nilai, di sana uang akan mengalir secara alami. Ini adalah langkah pertama dan paling fundamental untuk berpikir seperti seorang pembangun kekayaan sejati. Setelah Anda memahami bahwa uang adalah akibat dari nilai yang Anda berikan, pertanyaan berikutnya adalah dari mana nilai itu berasal? Dari mana datangnya ide-ide untuk produk inovatif, layanan yang luar biasa, atau solusi kreatif? Jawabannya membawa kita pada kebenaran kedua yang tidak akan Anda temukan dalam buku teks matematika atau ekonomi. Pikiranmu adalah aset penghasil uang terbesarmu. Sekolah melatih Anda untuk menggunakan tubuh dan waktu Anda sebagai aset utama. Anda belajar untuk hadir di tempat kerja selama 8 jam, melakukan tugas-tugas yang diberikan, dan kemudian menerima imbalan. Dalam model ini, potensi penghasilan Anda dibatasi oleh jumlah jam dalam sehari dan kekuatan fisik Anda. Namun, para raksasa pencapaian yang saya teliti beroperasi dengan pemahaman yang sama sekali berbeda. Mereka tahu bahwa aset mereka yang paling berharga, satu-satunya aset dengan potensi penghasilan yang benar-benar tak terbatas, adalah pikiran mereka. Satu ide tunggal yang lahir dari imajinasi, yang direncanakan dengan cermat, dan dieksekusi dengan gigih, dapat menghasilkan kekayaan yang jauh lebih besar daripada kerja fisik seumur hidup. Pikiran Anda adalah sebuah pabrik internal. Ia mampu mengambil bahan baku yang tak terlihat berupa pikiran dan melalui proses imajinasi dan perencanaan mengubahnya menjadi cetak biru untuk penciptaan kekayaan. Lihatlah Thomas Edison, kekayaannya yang luar biasa tidak datang dari kerja kerasnya mengangkat barang di laboratorium. Itu datang dari kemampuannya untuk menggunakan imajinasi kreatif dan imajinasi sintetisnya untuk menghasilkan lebih dari 1000 paten. Pikirannya adalah tambang emasnya. Ia terus-menerus bertanya, bagaimana jika dan mengapa tidak? Ia melihat masalah, seperti kebutuhan akan penerangan yang aman dan andal. Dan di dalam bengkel pikirannya, ia merancang, menguji, dan menyempurnakan solusinya. Setiap paten adalah sebuah aset intelektual yang diciptakan oleh pikirannya, yang terus menghasilkan pendapatan jauh setelah pekerjaan fisiknya selesai. Ini adalah kebenaran yang memberdayakan. Ini berarti bahwa situasi finansial Anda saat ini tidak ditentukan oleh latar belakang Anda, pendidikan formal Anda, atau pekerjaan Anda saat ini. Itu ditentukan oleh kualitas dan arah dari pikiran Anda.
Jika Anda ingin mengubah hasil finansial Anda harus terlebih dahulu mengubah cara Anda menggunakan aset mental Anda. Bagaimana caranya? Pertama, Anda harus berinvestasi pada pikiran Anda. Ini berarti Anda harus berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup. Bacalah buku, pelajari tentang industri Anda, pelajari tentang tren baru, pelajari tentang psikologi manusia. Semakin banyak bahan baku berupa pengetahuan yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda, semakin banyak materi yang dimiliki imajinasi Anda untuk menciptakan kombinasi-kombinasi baru yang bernilai. Kedua, Anda harus secara sadar meluangkan waktu untuk berpikir. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi ini adalah salah satu hal yang paling jarang dilakukan di dunia yang sibuk ini. Orang sukses luar biasa secara sengaja menjadwalkan waktu untuk menyendiri, untuk merenung, untuk membiarkan pikiran mereka mengembara, untuk menghubungkan titik-titik, dan untuk merumuskan rencana-rencana besar. Mereka tahu bahwa waktu yang dihabiskan untuk berpikir strategis adalah waktu yang paling produktif. Ketiga, Anda harus memiliki keberanian untuk mempercayai ide-ide Anda. Pikiran Anda akan seringkali menyajikan ide-ide atau firasat yang mungkin tampak tidak konvensional atau berisiko. Pola pikir yang tidak terlatih, yang didominasi oleh rasa takut, akan dengan cepat menolak ide-ide ini. Tetapi pikiran seorang jenius kreatif akan menangkap ide-ide ini, memeriksanya, dan jika mereka memiliki potensi, akan memiliki keberanian untuk menindaklanjutinya. Berhentilah meremehkan kekuatan pikiran Anda. Anda membawa di antara kedua telinga Anda sebuah superkomputer yang mampu memecahkan masalah apapun, menciptakan sistem apapun, dan menghasilkan ide apapun yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan finansial Anda. Tetapi komputer ini hanya akan bekerja jika Anda memberinya program yang tepat, program yang terdiri dari tujuan utama yang jelas, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan hasrat untuk belajar dan berimajinasi. Inilah kebenaran yang tidak diajarkan sekolah. Anda tidak dibayar untuk waktu Anda dibayar untuk nilai yang Anda ciptakan dengan pikiran Anda. Mulailah hari ini untuk memperlakukan pikiran Anda sebagai aset Anda yang paling berharga. Beri ia makan dengan pengetahuan, latihlah dengan berpikir mendalam, lindungi ia dari negativitas, dan kemudian lepaskan kekuatannya untuk merancang masa depan kelimpahan yang Anda inginkan. Anda adalah arsitek takdir Anda. Anda adalah kapten jiwa Anda. Dan Anda bisa menjadi tuan dari permainan uang Anda. Pelajarilah aturannya, kuasai prinsip-prinsipnya, dan kemudian mainkan permainan itu dengan keberanian, kecerdasan, dan integritas. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang dicadangkan untuk segelintir orang. Ia adalah hasil dari penerapan hukum-hukum pasti yang tersedia bagi semua orang. Pergilah dan klaimlah kemenangan Anda.